Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat tadabbur Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di hari ke-8 bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya berikan kita ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang menyampaikan kita kepada amal, ya, ilmu yang membuat kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dengannya kita semakin bertambah keimanan kita. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan belajar dari Mina, ya, tentang bakti seorang anak kepada ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ismail kepada anaknya, ayahnya. Ya. Jadi kita hari ini, kalau kemarin kita belajar dari sosok, bagaimana sosok ayah, ya, sekarang kita akan belajar dari sosok Nabi Ismail alaihissalam, ya, bagaimana menjadi seorang anak yang baik, ya. Jadi komplit, dan insya Allah sedikit kita juga nanti akan belajar bagaimana menjadi ibu yang baik juga, gitu ya. Bagaimana menjadi ibu yang baik juga. Ya, karena kemarin kita bahas bahwasannya keluarga ini adalah keluarga yang sangat istimewa, ya. Berarti bukan hanya ayahnya, ibunya pun sama istimewa, ya. Kemudian juga anaknya pun sama istimewa, ya. Nah, kita akan belajar dari keluarga yang sangat istimewa ini bagaimana mereka akhirnya menjadi, Allah pilih keluarga mereka, innallaha astofa, ya. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Ali Imran, ya, sesungguhnya Allah memilih, innallaha astofa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Ya. Nah, kita akan coba lihat, ya, kisahnya, ya, insya Allah. Baik, Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Quran itu dijelaskan bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki dua orang anak, ya. Satu anaknya itu dijuluki dengan anak yang halim, ya. Bigulamin halimin, ya, di surat As-Saffat ayat 101, ya. Wabasyarnahu biulamin halim. As-Saffat ayat 101. As-Saffat ayat 101. Ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nah, kita mulai dari sini aja, ya. Dari sini dulu kita tadabburinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdi. Rabbi habli minas shalihin.
فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أذبحك أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. Ini kisah yang akan kita coba gali ya. Sebetulnya kisahnya berawal dari ini ya. Dari ayat 83 sebetulnya ya. Kisahnya ya. Kisah Nabi Ibrahim dalam Quran surat As-Saffat dari ayat 83 ya. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh jaa'a rabbahu biqalbin salim. Dan sungguh Ibrahim termasuk golongannya. Syi'atihi Ibrahim. Idh jaa'a rabbahu biqalbin salim. Ketika ya datang kepada Tuhannya, kepada Robnya biqalbin salim, dengan hati yang suci. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. Ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, ماذا تعبدون, apa yang kau lakukan, apa yang engkau sembah. أئفكا آلهة دون الله تريدون. Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu? فما ظنكم birabbil alamin. Maka bagaimana anggapanmu terhadap Tuhan seluruh alam? Fanadhara nadhratan fin nujum. Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang. Faqala inni saqim. Kemudian Ibrahim berkata, sesungguhnya aku sakit. Fatawallahu anhu mudbirin. Lalu mereka berpaling ya dari dia dan pergi meninggalkannya. Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Kemudian Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka, lalu berkata, ala ta'kulun, kenapa engkau tidak makan? Malakum la tantikun. Ini patung dituhankan, disembah, dia tidak bisa makan. Malakum la tantikun, kamu pun nggak bisa berbicara. Kenapa kamu nggak jawab pertanyaan saya? Ala ta'kulun, wahai patung, kenapa engkau nggak bisa makan?
faragha 'alaihim darban bil yamin. Lalu akhirnya berhala-berhala itu dipukul ya, dengan pukulan ya, dengan tangan kanannya Ibrahim ya, darban bil yamin. Fa aqbalu ilaihi yazifun. Mereka kaumnya kemudian datang bergegas kepadanya. Qala ata'buduna ma tanhitun. Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Ya. Tanhitun. Apa kamu menyembah Tuhan yang dipahat ini? Kata Ibrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Qalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Kemudian kaumnya itu akhirnya bilang, ya, ubnu lahu bunyan, bangunlah sebuah bangunan ya berupa perapian dari kayu-kayu itu, falquhu fil yamin, lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala itu. Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfali, maka mereka bermaksud ya melakukan tipu daya, faja'alnahumul asfali, lalu kami jadikan mereka itu orang yang hina. Lalu kemudian Ibrahim mengatakan, silakan saja, kalian mau membakar saya, kalian mau menyakiti saya. Tapi Nabi Ibrahim berkata, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi kepada Allah, kepada Tuhanku, dan Allah akan memberikan kepadaku petunjuk. Sayahdin, Allah pasti akan memberikan kepadaku petunjuk. Nah, inilah yang harus menjadi sebuah spirit bagi kita ya Bunda, Bang Kakak sekalian, bahwasannya spirit tentang apa? Kita itu akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, inni dzahibun ila rabbi sayahdin, ya. Dan kita berharap ya Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Ya, memberikan petunjuk. Qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan datang kepada engkau ya Allah. Jadi saat banyak sekali musibah, banyak sekali ujian, banyak sekali masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, katakanlah kalimat ini. Ya, kalimat ini jadi penenang, kalimat ini jadi motivasi bagi kita saat masalah sudah tidak bisa kita handle lagi, saat masalah dan ujian begitu banyak menimpa kita, ya kita tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Katakanlah, inni dzahibun ila rabbi. Aku datang ya Allah kepada Engkau. Aku datang kepada Engkau ya Allah. Ucapkanlah kalimat ini. Ucapkanlah kalimat ini. Inni dzahibun ila rabbi sayahdini. Ya Allah, aku datang menuju Engkau ya Allah. Ya, ketika semua masalah ya terasa menghimpit kehidupan kita, katakanlah, inni dzahibun ila rabbi. Aku datang kepada Engkau, sayahdin, dan Engkau akan memberikan kepada kami petunjuk. Saya yakin, kata Nabi Ibrahim, ya, sayahdin, pasti ya akan memberikan kepadaku petunjuk. Ya, jadi kalau ada masalah, udah. Kalau ada masalah, segera datang kepada Allah, minta solusi, yakin bahwasanya Allah akan berikan kita solusi. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Yakin ya, saya akan perginya dulu kemana? Pergi dulu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kan, kalau kita bawa ayat ini dalam konteks pendidikan kepada anak, berarti jangan tuhankan cara kita mendidik anak itu. Jangan tuhankan ya langkah-langkah untuk mendidik anak itu. Enggak, tapi kita pergi dulu ke Allah. Ini yang kemarin kita bahas pada parentingnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kita bahas pada parenting Nabi Ibrahim alaihissalam kemarin. Bahwasanya parenting terbaik, pendidikan anak terbaik, dan kepada keluarga terbaik adalah dengan parenting doa. Parenting doa. Maka kalau kita mau ya mendidik anak ya sehingga anak kita, amin ya robbal alamin, ya menjadi anak-anak yang soleh solihah, harus datang dulu ke Allah. Harus datang dulu ke Allah. Harus sering-sering dahibun ila robbi ya.
Harus sering-sering apa? Zahibun ila rabbi. Nah, wa qala inni zahibun ila rabbi. Harus banyak-banyak zahibun ila rabbi. Ya, aku pergi menghadap kepada Tuhanku. Jadi harus banyak-banyak menjadi orang tua itu berarti ya, menjadi orang tua harus banyak pergi ke Allah atau harus banyak apa? Lapor ya, lapor ke Allah. Wa qala inni dzahibun ila rabbi. Ini yang dilakukan oleh Ibrahim. Sering datang kepada Allah, sering laporan kepada Allah, ya, sering menghadap Allah dan yakin gitu di sini. Rabbi sayahdin. Nah, Allah akan dia akan memberikan petunjuk kepadaku dan yakin ya berarti. Jadi sebagai orang tua harus ada dua tadi ya. Harus banyak-banyak pergi ke Allah dan harus yakin Allah akan memberi petunjuk. Inilah keoptimisan yang harus kita bangun, ya. Keoptimisan yang harus kita bangun dalam mendidik anak, ya. Satu, pergi ke Allah, banyak laporan, ya, sering laporan, ya Allah, anak saya seperti ini, anak saya seperti ini, gitu ya. Kemudian setelah banyak laporan adalah yakin, saya dini, Allah akan berikan kita petunjuk. Kenapa harus meyakini Allah memberikan petunjuk? Karena sekali lagi ya, Nabi Ibrahim mengatakan saya din. Di sini berarti Nabi Ibrahim itu meminta apa? Meminta huda, meminta huda itu berarti meminta apa? Meminta petunjuk ya. Karena orang tua itu sangat butuh yang namanya petunjuk nih. Orang tua itu butuh yang namanya bimbingan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua butuh petunjuk dari Allah untuk mendidik anak. Nah, sehingga yang paling penting itu adalah bagaimana akhirnya Allah memberikan petunjuk ya untuk kita sebagai orang tua sehingga Allah akhirnya bisa berikan kita kemampuan ya, kemampuan yang dengannya akhirnya kita bisa mendidik anak-anak kita. Qala inni dzahibun ila rabbi, satu banyak-banyak pergi kepada Allah, banyak-banyak lapor ke Allah, berarti dalam hal ini banyak-banyaklah kita sholat gitu ya, banyak-banyaklah kita mendekat kepada Allah sebagaimana kemarin ya pertanyaan kemarin ya, bagaimana kita sebagai seorang tua, seorang tua, orang tua itu harus memperbanyak sholat ya untuk anak-anaknya, mendoakan anak-anaknya. Kenapa? Karena dalam sholat kita bisa dianjurkan mendoakan anak itu dalam sujud ya, dan sebut namanya satu persatu, anak kita satu persatu. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menyebut nama anaknya satu persatu. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishak. Harus sampai disebut namanya. Ya, berdoa sebut namanya satu persatu. Ya, sebut nama anak itu satu persatu. Ya. Jadi harus banyak laporan ya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang tua itu dan minta agar diberikan petunjuk, minta agar diberikan petunjuk. Ya, kenapa harus minta diberikan petunjuk? Karena sekali lagi menjadi orang tua itu butuh sekali yang namanya petunjuk
dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayadin. Setelah itu baru apa? Baru setelah datang kepada Allah, kemudian minta petunjuk, kemudian apa? Berdoa di situ. Doanya insya Allah sudah hafal ya semuanya. Apa bunyi bunyi doanya? Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Nah, ini kita bahas dulu ya. Rabbi habli minas solihin. Udah hafal kan ayat benda ya? Rabbi habli minas solihin. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, masih ingat ya kalimat Rob? Selalu saya bilang Rob ini memiliki berapa makna? Robbi itu kalimat Robbi itu punya 5 makna, 5 makna. Ya. Allah Al-Mun'im, Allah Al-Murabbi, Allah Al-Mudabbir, ya Allah Al-Qayyim, Allah Al-Malik, 5 makna. Ya. Nah, kemudian kita juga pernah bahas ya hab, ya, kata hab kalau disebutkan dengan kata hab artinya apa? Minta sesuatu yang gimana tuh? Rabbana hablana min azwajina. Hab itu sesuatu yang permintaan sesuatu yang di sini ya, sesuatu yang besar. Terus istimewa. Terus limited edition ya. Nah, terbatas, eksklusif. Ya, itu namanya habl. Jadi kita meminta itu kepada Allah ketika mengucapkan karena Robbi. Ya Rob, engkau adalah ya Al-Murabbi yang membimbing kami, yang membesarkan kami, yang mendidik kami. Engkau adalah Al-Mun'im yang memberikan nikmat kepada kami. Dua, ya Allah, engkau adalah Al-Malik yang memiliki kami, ya, raja kami. Engkau adalah Al-Qayyim yang mengurus kami, dan engkau adalah ya Al-Mudabbir, ya, engkau yang menata kehidupan kami. Kita mengucapkan Robbi itu punya 5 makna. Setelah itu kita katakan bahwasannya ya Allah habli untukku, spesifik ya, li itu kan untukku. Biasanya kan dalam doa-doa meminta anggota keluarga anak yang baik itu hablana kepada kami, tapi ini spesifik. Nabi Ibrahim sangat menginginkan sangat menginginkan li untukku secara spesifik ya. Meminta apa? Meminta sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang sangat limited edition, minas salihin, termasuk orang-orang yang salih. As-salihin berasal dari kata apa? Solihin, solaha, orang yang salih itu ya. Orang yang salih itu artinya apa? Masih ingat makna salih itu? Terus memperbaiki diri. Terus memperbaiki diri. Makna salih itu ya. Terus memperbaiki diri dengan amal-amal. Dia lakukan amal ini untuk perbaikan dirinya sendiri, itu yang dimaksud dengan orang yang salih.
Rabbi habli minas salihin. Jadi spesifik Nabi Ibrahim meminta, ya Allah berikanlah kepadaku, ya Allah, pemberianmu ya yang sangat besar, pemberianmu yang sangat istimewa, yang sangat limited edition, agar kami, ya agar aku dan anak-anakku keturunanku menjadi orang-orang yang bisa apa? Terus memperbaiki diri dengan amal. Terus memperbaiki diri dengan amal. Rabbi habli minas solihin. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya, setelah kita berdoa dengan kalimat Rabbi habli minas solihin, apa yang terjadi? Wa basyarnahu bi gulamin halim. Wa basyarnahu bi gulamin halim. Lalu kami berikan kepadanya, kepada dia, hu-nya itu, bigulamin halim, kepada Nabi Ibrahim, fabasyarnahu bigulamin halim. Perhatikan di sini, fabasyarnahu, lalu kami berikan kepada mereka, dianya itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami berikan kepada dia gulam, anak ya, seorang anak yang halim, anak yang lembut ya, penyayang, sopan santun, penyantun ya. Dan ingat di sini ada huruf ya, harfu fa ya, huruf di sini apa? Huruf fa ya. Fabasyarna, masih ingat huruf fa? Fungsinya untuk apa? Menunjukkan sesuatu apa? Ada wa, ada fa, ada summa. Kemarin ya kita pernah bahas di pertemuan-pertemuan awal. Ya, berarti cepat ya, cepat, segera ya. Di sini cepat fa itu. Nah, nanti aplikasikan dalam tadabbur kita ya sehari-hari. Kalau ada di sini maka, nah di sini ya, maka ya ini tuh dari huruf fa. Fa itu berarti kalau di terjemahan ya, kalau di terjemahan ada fa, gitu kan? Nanti lihat ayatnya, kalau ayah bunda baca Quran, tadabbur sendiri, di ayatnya ada fa, yang di depannya ada maka, di terjemahan itu, dan ada di depannya ini kata atau huruf fa, maka ini sesuatu yang cepat. Sesuatu yang cepat. Sehingga Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin, dijawabnya cepat atau lambat? Dijawabnya cepat atau lambat? Rabbi habli minas solihin, Nabi Ibrahim. Cepat, dikasih kecepatan dalam berdoa. Berdoa, minta, dikasih. Berdoa, minta, dikasih. Nah, sebetulnya, ya, kalau kita meminta anak yang saleh, ya, misalkan kita berdoa minta anak, mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kepadaku anak yang saleh, cepat atau lambat? Allah mengabulkan doa kita. Ustadz, saya udah berdoa, tapi anak saya nggak berubah-berubah, cepat atau lambat berarti doa itu. Dibilang cepat juga lambat gitu ya, dibilang lambat juga gimana, takut salah gitu. Sebetulnya ya, sebetulnya cepat, cepat sebetulnya dibandingkan dengan lambat ya. Mungkin sekarang kita belum merasakan ibaratnya kok nggak dikabul-kabulin itu lambat. Nah, kita harus ingat satu ayat, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ya, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ini harus ayat ini harus jadi penghibur ya. Surat innahum yarawnahu
surat Al-Ma'arij ayat 6. Nah, ini surat Al-Ma'arij ayat ayat 6. Mana tadi? Al-Ma'arij ayat 6. Innahum yarawnahu ba'ida. Nanti dilihat ya di mushaf ayat bunda sekalian. Kalau kita merasa doa kita tuh, kita udah berdoa gitu ya, tapi kok belum belum dikabul gitu. Belum ada tanda-tanda doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sudah berdoa Ustaz, tapi kok nggak dikabul-kabul. Sepertinya lama sekali ya doa itu dikabul. Maka hiburlah hati kita dengan surat Al-Ma'arij ayat ke-6. Hiburlah hati kita dengan surat Al-Ma'arij ayat ke-6. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Perhatikan tuh. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami melihat ya, kamu melihatnya ini itu sebagai apa? Sesuatu yang jauh, ba'ida. Kadang kita berdoa kayaknya jauh gitu. Kayaknya nggak mungkin. Ya. Tapi lihat kata Allah, wa narahu qariba. Kami itu melihatnya sebetulnya nggak jauh, dekat, dekat kok. Gitu. Cuma kan kita nggak ngerti, ya nggak paham. Dalam artian bagaimana takdir dan skenario Allah kita nggak pernah tahu. Ya, bisa jadi perubahan anak kita itu terjadinya bukan setelah pas kita ada, gitu. Bisa jadi setelah kita wafat mungkin misalkan Allah perbaiki anak kita. Ya, tinggal menunggu masalah waktu saja. Tinggal menunggu masalah waktu saja. Karena rohu qaribah. Kata kita jauh, kata kita lama, kata Allah apa sebentar. Itu sebentar kok kata Allah. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ini ayat selalu jadi motivasi bagi saya ya agar terus ibaratnya eh, memperbaiki prasangka kita kepada Allah ketika berdoa. Itu selalu menghidup, oh bentar lagi. Hibur ya kalau kita berdoa itu supaya menumbuhkan keyakinan, saya suka tanamkan bentar lagi. Sebentar lagi insya Allah. Ya, sebentar lagi nanti dikasih, sebentar lagi nanti Allah berubah, sebentar lagi nanti Allah beri. Itu beda dengan kok udah berdoa nggak dikabul-kabulin ya, kok lama banget. Nah itu beda ya, nanti feel-nya. Jadi akhirnya kita suudzon ya. Suudzon tuh sangka buruk sama Allah. Oh, saya udah berdoa nggak dikasih-kasih gitu kan. Nah, harus apa namanya prasangka baik. Prasangka baiknya eh, sebentar lagi. Bilangnya gitu ya, harus ada optimis dalam berdoa. Nah, kalau kita doanya nggak optimis, biasanya Allah tidak akan kabulkan doa itu. Nah, maka jawabannya pun cepat. Fabasyarnahu bigulamin halim. Kami berikan kepadanya seorang anak yang halim, ya penyabar di sini. Nah, halim itu santun atau akhlaknya baik lah intinya ya. Dari segi akhlak tuh baik. Itu namanya gulam halim. Ya, Nabi Ibrahim. Fabasyarnahu bigulamin halim. Kemudian ada Nabi Ibrahim itu basyarna bigulamin, ya. Nah, ini ya. Surat Az-Zariyat ayat 28. Kita lihat ke surat Az-Zariyat ayat 28. Az-Zariyat ayat 28.
Ini ya. Fa'aujasa minhum khifah. Qalu la takhaf wa basyaruhu bigulamin alim. Perhatikan di sini. Wa basyaruhu bigulamin alim. Fa'aujasa minhum khifah. Qalu la takhaf wa basyaruhu bigulamin alim. Wa basyaruhu. Ada dua tuh. Nabi Ibrahim itu ketika berdoa, ada fabasyaruhu dengan ada wabasyaruhu. Apa bedanya? Apa bedanya? Nah, kita udah tahu ilmunya kan? Fa itu cepat, wa itu gimana, wa? Di sini. Sini ada huruf apa? Harful wa'i. Huruful wa. Wa basyaruhu bi gulamin alim. Gulamin alim. Siapa gulamin alim? Gulamin alim. Nabi Ishak. Nabi Ishak. Jadi Nabi Ismail itu adalah gulamin halim. Halim. Kalau Nabi Ishak adalah bi gulamin alim. Anak yang alim, anak yang cerdas. Alim itu cerdas. Ya. Dan di sini lihat hikmahnya menggunakan kata wau wa basyarnahu. Kenapa? Beda dengan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan anak berupa Ismail alaihissalam, itu prosesnya cepat kan? Kehamilannya cepat. Insya Allah. Allahu Akbar. Jadi ketika mau mengandung gitu kan, istrinya Ibrahim, istri keduanya Ibrahim Hajar, kemudian tidak lama langsung mengandung, dikasihlah Nabi Ibrahim dengan anak yang namanya Halim, bigulamin Halim, anak yang sangat lemah lembut, penyantun, penyayang. Sedangkan dengan istri yang pertamanya itu Sarah, ya, itu lama sekali, sampai puluhan tahun ya, berdoa Nabi Ibrahim itu agar diberikan keturunan, tapi nggak dikasih-kasih, sehingga kan muncul tadi akhirnya istri kedua tadi kan. Kenapa? Karena sudah bertahun-tahun, puluhan tahun nggak punya anak. Maka prosesnya pun ketika Allah memberi, di sini menggunakan huruf waw. Wa basyaruhu bi gulamin alim. Kami berikan kabar gembira berupa nanti datangnya anak yang akan anak ini menjadi alim, anak yang cerdas. Allahu Akbar. Lihat Isma, ya, dengarkan, ya, perhatikan bagaimana akhirnya huruf fa dan huruf waw itu menjadi keajaiban dalam ayat ini. Ya, keajaiban Quran, nggak ketuker. Ya, makanya saya selalu cerewet, selalu menyampaikan hati-hati dalam menghafal Al-Quran, wabil khusus huruf fa dan huruf waw. Ya, selalu cerewet. Kenapa? Ini fa atau wa? Karena nanti maknanya sangat jauh. Kalau kita baca wa basyarnahu bi gulamin halim, berarti lama itu jauh. Kebalikan misalkan di ayat ini nih. Ayat ini kita baca fa basyaruhu bi gulamin halim. Maknanya jadi jauh. Dan disinilah kita mendapatkan mukjizat Al-Qur'an berkaitan dengan huruf fa dan huruf wa. Fa dan huruf waw. Allahu Akbar. Ya, enggak ketukar presisi gitu Al-Qur'an itu menyebutkannya. Ya, wa basyaruhu dengan fabasyaruhu bigulamin alim. Jadi Nabi Ibrahim itu punya dua anak berarti ya. Namanya siapa? Dua anak itu huruf fa dan huruf waw. Maaf, Halim dan Alim.
wa basyarnahu bi gulamin halim. Ya, di sini ada Ibrahim. Ibrahim punya anak ya. Satu bi gulamin halim, satu lagi gulamin halim. Halim itu adalah Ismail, Halim itu adalah Ishak ya. Halim ini adalah Ishak. Ya, Ibrahim itu apa? Berasal dari kata, nanti kita bahas kenapa namanya Ibrahim. Ibrahim itu disebut sebagai Abu Rahim. Abu Rahim itu artinya ya dalam bahasa Ibrani artinya adalah penyeberang. Abir ya, Abir itu artinya penyebar. Abir disabil penyeberang ya. Kenapa disebut Ibrahim itu penyeberang ya? Nanti menyeberang antara Palestina dan Mekah kan gitu ya, Palestina Mekah. Ya. Palestina Mekah gitu kan. Palestina Mekah. Kalau kita tempuh pakai mobil itu 1 hari 2 malam. Ya. Palestina ke Mekah itu pakai mobil ya. Di zaman dulu nggak ada mobil, nggak ada apa-apa. Ya jalan kaki nyebrang Palestina Mekah bolak-balik kan mengontrol anak keturunannya. Sedangkan Ismail artinya apa? Ada yang tahu nggak Ismail itu? Berasal dari artinya Ismail itu. Ada yang pernah tahu atau pernah dengar ayah bunda? Sudah sering kan? Nabi Ismail, Nabi Ismail. Ismail itu artinya apa? Isma artinya mendengar. Il artinya Tuhan. Jadi Ismail itu adalah jawaban dari doa Nabi Ibrahim yang didengarkan oleh Allah. Itu namanya. Nama Ismail itu. Isma itu artinya mendengar. Il itu artinya Tuhan. Tuhan yang mendengar. Dalam artian Allah mendengarkan. Siapa doanya Nabi Ibrahim. Ya. Allah mendengar. Isma tadi apa? Yang didengar ya. Isma ya, dengar tadi. Il itu bahasa Ibrani-nya dari Tuhan, yang didengar oleh Tuhan. Kalau Ishak artinya apa? Ada yang tahu nggak? Nabi Ishak itu. Ishak itu artinya apa? Nah, Ishak, kalau Ishak ini artinya yang tertawa. Nah, Ishak itu artinya yang tertawa. Kenapa tertawa? Karena nanti ibunya ketika diberi kabar, ya, Sarah ketika dikasih kabar bakalan punya anak, itu kan tertawa. Ya, wallahikat fabasyarnahu, ketawa gitu. Wadhik. Pas disampaikan nanti kamu bakal punya anak, ketawa-ketawa. Emang bener saya punya anak gitu kan. Sekarang aja saya usianya udah tua. Nah, ketawa-ketawa gitu ya. Nah, itu namanya akhirnya anaknya dikasih nama Ishak ya, yang tertawa. Nah, siapa yang baru tahu ayah bunda nih? Ibrahim, Ismail, Ishak. Ya, kita harus tahu ya nama-nama ini tuh awalnya seperti apa sejarahnya ya. Ya. Baru tahu Ustadz, Ismail artinya ya yang didengarkan oleh Allah ya. Ibrahim artinya yang menyeberang, Ishak artinya yang tertawa. Nah, itu pentingnya kita belajar ya. Kalau nggak belajar sampai nanti 80 tahun mungkin nggak tahu juga Bunda ya. Nah, sekarang jadi tahu ya, insya Allah ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, baik, kita balik lagi ke sini. Berarti tadi dikasih 2 anak, Bigulamin Halim, Bigulamin Alim. Makanya keturunannya Ishak ini, Alim ini ya keturunannya siapa? Bani Israel. Ya dari Ishak itu kan jadi Bani Israel. Kalau sekarang itu Bani Israel itu keturunannya orang-orang Yahudi ya. Kalau kita lihat sekarang gitu ya. Yahudi, mereka ya cerdas-cerdas gitu kan.
cerdas karena alim itu pintar tadi. Cerdas saja seorang orang Yahudi gitu. Ya luar biasa ya. Kalau halim akhlaknya baik, maka kita minta kepada Allah. Ya, sehingga kan keturunan Bani Israel ini ya sampai Nabi Isa alaihissalam ya terakhirnya itu kalau halim itu nanti kepada Rasulullah kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akhlaknya baik terpuji. Nah maka kita minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah anak-anak kami itu jadi dua nih permintaannya. Jadikanlah anak kami itu menjadi anak yang halim wa alimun, halimun alim. Ya Allah jadikanlah anak kami itu di sisi lain akhlaknya bagus, juga cerdas. Karena nanti kalau misalkan anak ya hanya pintar saja, kita minta anak yang pintar misalkan. Ya Allah berikanlah kepada kami anak yang cerdas, anak yang pintar. Dikasih sama Allah pintar, tapi akhlaknya buruk. Nauzubillah min dzalik. Banyak sekarang orang pintar tapi akhlaknya buruk. Banyak orang pintar tapi korupsi gitu kan. Banyak orang pintar, kurang orang pintar apa negeri kita, S1, S2, S3, gelarnya doktor, profesor, tapi korupsi misalkan. Karena tidak dibarengi dengan akhlak yang baik. Maka kita minta kepada Allah, jangan hanya minta anak pintar. Itu permintaan yang terlalu kecil ya bagi Allah. Mintalah, ya Allah jadikanlah anak kami alim wa halimun. Alim dan halim. Ya. Alim dan halim. Fabasyarnahu bigulamin halim. Ya. Alim dan halim. Ya. Itu permintaan kita kepada Allah agar dijadikan anak kita itu menjadi alim dan halim. Ya. Alimun halimun. Basyarnahu bigulamin halim. Ya. Halim. Baik, ya. Kita lihat nanti bagaimana halimnya Nabi Ismail. Ini yang akan kita pelajari. Bagaimana Nabi Ismail itu sangat halim. As-Saffat ya, masih di dalam surat As-Saffat. Kita lanjutkan tadabbur surat As-Saffat ya. Sini ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka ketika sampai pada umur ya as-sa'ya, di sini diartikan ketika anak itu sampai pada umur sudah bisa berusaha bersamanya, ya udah agak-agak besar ya, sekitar 7 tahun, 8 tahun udah bisa disuruh gitu kan. Itu asa ya, anak yang sudah bisa melakukan sesuatu, usaha ya, sudah melakukan sesuatu. Makanya disebut di sini sa'i ya. Sa'i itu kan artinya berikhtiar, berusaha, bergerak. Itu namanya sa'i. Ya, orang yang sa'i itu kan lari dari sofa marwah, marwah sofa, sofa marwah, marwah sofa. Di sini maka ketika ya sudah sampai kepadanya usia ya sanggup berusaha bersamanya di sini. Di sini ada kalimat fa berarti cepat gitu kan. Masih ada kalimat fa tuh. Pokoknya kalau kita tadabbur itu harus teliti. Teliti ini huruf fa, ini huruf wa karena nanti berujung kepada makna. فلما بلغوا معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني شاء الله من الصابرين.
Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Perhatikan di sini ada kalimat fa. Kenapa di sini ada kalimat fa lagi, ada huruf fa lagi di sini? Ya, fa. Ya. Maka ketika ya, sampai kepada usia as-sa'ya, tadi kita bahas sedikit. Usia as-sa'ya ini, usia as-sa'yun, usia berusaha, udah bisa usaha atau ya melakukan pekerjaan ya, atau pekerjaan. Ya, anak usia berapa kira-kira udah bisa disuruh pergi ke warung? Usia 7 tahun mungkin ya, 7 tahun, 8 tahunan. Nah, belikan apa ke warung gitu kan? Nah, belikan apa? Itu namanya as-sa'ya. Anak sampai kepada usia sa'yu. Dan di sini disebutkannya tadi dengan huruf fa. Jadi Ibrahim itu kan ceritanya jauh ya. Ibrahim itu jauh dengan anaknya, ya, dengan istrinya, anak istrinya. Ya. Jadi Ibrahim itu ada di mana? Sedikit sampai kita nanti tadabbur ayat ini ya. Jadi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim itu ada di mana? Di Palestina. Anak dan istrinya ya. Anak dan istrinya, ibunya ada di mana? Di Mekah. Ya. Kan jaraknya jauh ya. Ada namanya distance atau jarak. Jaraknya jauh. Jaraknya jauh antara Ibrahim ada di Palestina, anak istrinya ada di Mekah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ibrahim ada di Palestina, anak istrinya ada di Mekah. Nah, di sini kenapa ada sebuah hikmah ya? Kan idealnya anak yang soleh itu dididik oleh ayah yang hadir dalam pengasuhan, tapi dalam bab ini Nabi Ibrahim tuh LDR gitu kan. Jaraknya jauh dengan Ismail, tapi kelak kita tahu kan Ismail menjadi anak yang berbakti pada ayahnya ya. Apa kesuksesannya, apa kiatnya mendidik anak dalam jarak jauh? Zaman dulu nggak ada telepon, zaman dulu nggak ada WhatsApp, zaman dulu nggak ada video call gitu kan, mantaunya susah kan. Ternyata pendidikan anaknya Ibrahim yaitu Ismail alaihissalam, ya, bagaimana parenting dari Hajar. Sekarang kita belajar dari sosok istri, menjadi istri. Nah, istri itu akhirnya penentu juga ketika jarak antara suami dan istri jauh dalam mendidik anak, sehingga anak itu akhirnya bisa berbakti kepada orang tuanya. Istri berperan penting juga dalam menghasilkan keturunan yang solih-solihah. Ya, istri sangat berperan penting. Apa peran pentingnya? Memberikan apa? Satu persepsi. Satu persepsi. Jadi Hajar itu mendidik Ismail alaihissalam membangun persepsi. Karena anak itu adalah 80% dari persepsi ibu. Anak itu akan mendapatkan citra atau gambaran ayahnya 80% dari citra atau persepsi ibunya. Ya kalau misalkan ibunya bilang nih, Nabi Ibrahim jawab gitu ya. Kan suatu ketika Ismail pernah nanya ya kepada ibunya, man abi, siapa ayahku, kata Hajar, kata Ibrahim kepada Hajar. Ya Umma, man abi, siapa ayahku? Kok ayah nggak pernah datang? Kok ayah nggak ada? Kok ayah jauh? Bagaimana tadi persepsi seorang ibu 80% mempengaruhi anaknya itu. Makanya ibunya bilang,
Hajar itu bilang, innahu kana uh, shadiqan nabiyan wa imam muwahhidin. Jawaban dari Hajar ketika ditanya, mana sih bapakku? Gitu kata Nabi Ismail alaihissalam. Mana bapakku? Aina abi? Man abi? Siapa ayahku? Dijawab oleh Hajarnya adalah, abuka, ayahmu itu adalah shadiqan nabi wa imamul muwahhidin. Ayahmu itu adalah seorang nabi yang jujur, seorang nabi yang benar, imamul muwahhidin, anak imam yang apa? Imam itu pemimpin orang-orang yang bertauhid. Ditinggalin jauh kan, kita tahu kisahnya kemarin. Ya, ditinggalin di lembah yang tidak ada apa-apanya, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada tumbuhan, tidak ada satupun orang, masih tetap berprasangka baik, masih tetap memberikan apa, persepsi yang baik kepada ayahnya, kepada suaminya. Coba kalau ibu-ibu kejadiannya kayak gitu, persepsinya masih baik nggak ke suami? Mungkin kita akan bilang, ayahmu tuh nggak pulang-pulang gitu kan, ayah tuh nggak benar tuh, ninggalin kita di tempat yang banyak pasirnya, ya udah mau banyak pasirnya, nggak ada semennya lagi gitu kan. Udah banyak pasirnya, nggak ada semen juga gitu kan. Akhirnya persepsi. Nah, ini anak itu kan, kalau ayah ibunya selalu mempersepsikan yang buruk kepada tuh, ayahmu tuh suka marah-marah, ayahmu tuh gini loh gitu, nggak tanggung jawab, bahkan ranah cerai sekalipun di surat Al-Baqarah 273 ya. Ranah perceraian sekalipun Al-Baqarah 273 haram ya bagi seorang wanita atau pasangan, ya, wala tansawul fadla bainakum. Ketika bercerai nggak boleh kita itu menjelek-jelekan pasangan kita, mantan kita itu nggak boleh. Bahasa Al-Quran itu, wala tansawul fadla bainakum. Ya, nggak boleh. Akhirnya nanti anak itu terbangun persepsinya jelek kepada salah satu pasangan, kepada anak, ayah atau ibunya. Ya, persepsi itu dibangun. Itu ya parentingnya Hajar. Kedua, selain persepsi adalah stimulasi. Stimulasi, memberikan stimulasi, persepsi dan stimulasi. Ya, parentingnya Hajar. Stimulasinya dengan apa? Berarti nanti ada yang disebut, karena nanti Nabi Ismail itu nggak punya sosok ayah, maka Hajar mencarikan ayah komunal. Ada di situ yang disebut sebagai ayah komunal, ayah komunitas, ayah lingkungan. Ya, pada saat itu kan ceritanya, kita kita lihat ceritanya kan, setelah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, kemudian ada apa? Ada sumur Zam-Zam. Ketika ada Zam-Zam berarti ada, otomatis ada air. Ketika ada air, burung-burung itu berkumpul di sekitaran apa? Di sekitaran Ka'bah itu kan, di sekitaran Makkah itu pada saat itu kumpul. Wah, burung tuh ada. Berarti menandakan ada kehidupan di situ. Ada nanti satu kafilah ya, satu kafilah ya, namanya Bani Jurhum. Bani Jurhum. Nah, Bani Jurhum ini melihat dari kejauhan, biasanya mereka pergi kan, pergi ke lewat lembah itu sering dilewati ya. Tapi pada saat itu mereka kok aneh gitu dah. Memang awalnya kan lembah tandus, nggak ada apa-apa. Setelah Hajar datang dan Ismail adalah Zam-Zam. Zam-Zam ada, kemudian banyak burung. Oh, berarti di sini ada kehidupan, kata Bani Jurhum. Akhirnya mereka nomaden, kemudian akhirnya menetaplah Bani Jurhum di situ. Bani Jurhum ini asal keturunan dari mana? Dari Yaman atau Arab ya, bangsa Arab asli. Sehingga akhirnya Bani Jurhum menetap di situ, beranak pinak di situ. Buat rumah, izin kepada siapa? Hajar. Hajar yang punya sumurnya, kan Hajar yang menemukan itu. Kata Bani Jurhum, ini siapa yang punya milik yang punya air ini, mata air ini? Kata Hajar, ini punya saya. Ya,
Kalau begitu boleh nggak izin kan mereka, boleh nggak kami menetap di sini? Boleh kata Hajar. Akhirnya di situ beranak pinaklah mereka. Bani Jurhum. Dari mana? Dari Yaman. Ya, dari Yaman. Sehingga akhirnya Nabi Ismail kecil dididik dengan ayah komunal, lingkungan komunal laki-laki dari kaum Jurhum. Pemuda-pemuda ya laki-laki dari bangsa Jurhum atau bangsa Arab. Diajarkanlah Nabi Ismail alaihissalam karena Nabi Ismail itu bukan orang Arab. Nabi Ibrahim Ismail itu nggak bisa bahasa Arab, gitu ya. Kenapa? Karena Ismail berasal dari Palestina. Ya, Ismail berasal dari Palestina, maka Ismail diajarkan oleh bapak komunal itu, ya, satu diajarkan apa? Bahasa Arab, kedua memanah, ketiga berkuda, ya. Diajarkanlah ya oleh ini, ya, oleh Bani Jurhum, ya, sehingga kan nabi-nabi dari Jurhum itu, ya, nabi-nabi dari Bani Jurhum itu, Nabi Afwan, nabi-nabi dari karangan Arab ada berapa? Ada yang tahu nggak? Nabi yang berasal dari Arab itu, bangsa Arab itu berapa nabi? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu ya, bilang pas ya. Ada berapa coba? Ini harus tahu ya. Nah, ada empat. Ya. Sisanya bukan dari bangsa Arab nabi. Ada siapa aja? Hud, Nabi Hud, Solih, Shu'aib, dan Muhammad, ya, Nabi Muhammad. Nah, ini empat dari kalangan Arab, dari bangsa Arab. Itu ada empat. Nabi Hud, Salih, ya, Shu'aib, dan Nabi Muhammad. Itu kalangan Arab. Sisanya bukan. Sisanya bukan. Nah, harus tahu ya. Nah, ini harus tahu. Alhamdulillah kita jadi tahu. Ya, jadi akhirnya Ismail bisa bahasa Arab. Ya. Yang kelak nanti kan Ismail ini jadi, ya, ibaratnya nenek moyangnya Nabi Muhammad gitu kan. Di Arab itu, ya, cikal bakalnya itu jadi bahasanya Arab di Mekah itu. Dari mana? Dari bangsa Jurhum. Jurhum dari mana? Dari Yaman. Nah, pentingnya kalau kita jaraknya jauh, misalkan ada seorang suami terpisah dengan istrinya, jaraknya jauh, maka pendidikan anak harus diserahkan kepada siapa di lingkungan itu yang bisa memimpin. Jadi ada ayah komunal. Saya misalkan pergi ke luar negeri, saya di luar negeri, maka titipkanlah anak itu, terutama anak laki-laki, ke paman misalkan, atau ke kakeknya, supaya tidak kehilangan citra laki-laki, kelaki-lakiannya tidak hilang. Ya, karena nanti kalau misalkan anak ini, ya, nggak ada sudut pandang kelaki-lakian tadi, ya, ya itu nanti akan berpengaruh kepada, ya, gendernya. Ya, banyak sekarang LGBT, ya, lesbi, gay, biseksual, transgender. Ya, ini ya, makanya penting ada yang namanya ayah komunal tadi, ayah komunitas. Kalau kita jadi laki-laki nih, jadi ayah, kasih tahu ke suami-suami bunda. Nanti kalau di lingkungan kita ada anak-anak yang melakukan kesalahan, kita sebagai ayah tegur. Jangan bilang, oh itu kan anak orang Ustadz. Jangan. Kita punya tanggung jawab terhadap komunitas kita. Ada orang, anak misalkan main, kemudian akhirnya apa tuh? Ngomong kasar, kata-katanya kasar, kita tegur, hei, kamu jangan ngomong kasar, gitu ya. Kenapa? Karena kita lah ayah komunal. Banyak di sekitar kita anak-anak yang nggak punya ayah hari ini. Ada ayahnya, tapi nggak hadir. Kan gitu ya, kadang-kadang kita bisa mentolerir gitu, nggak ada anak nakal ya di lingkungan kita. Kita sebagai laki-laki ayah punya peran sebagai ayah komunal. Tegur, jangan kayak gitu ya. Jangan kamu mukul orang lain. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena ya misalkan bilang kan, itu kan tanggung jawab orang tuanya. Ya jangan. Misalkan anak laki-laki dia jadi bencong, kemudian udah jadi bencong, nyasarnya anak kita yang kena. Kan? Nah,
karena kurangnya sifat maskulin itu tadi. Begitu pula ini yang terjadi pada siapa? Pada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW pun gitu kan. Rasulullah SAW dididik oleh apa namanya, oleh orang tuanya ya. Orang tuanya wafat, ya, Abdullah wafat. Siapa ayah keduanya Nabi? Ayah keduanya Nabi siapa? Ada yang tahu nggak? Ini banyak yang nggak, bukan kakeknya. Oh, kakek itu nanti, kakek itu ketiga. Paman bukan juga, paman keempat. Ini yang banyak nggak tahu ya, banyak yang nggak tahu. Nabi Muhammad SAW Abdullah wafat, kemudian dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah, ya, ibu susunya Nabi SAW yang menyusukan Nabi dari Bani Sa'ad, ya. Bani Sa'ad itu ada di atas pegunungan, ya. Punya suami Halimatus Sa'diyah itu namanya Haris bin Abdul Uzza. Jadi ayahnya Nabi yang kedua setelah Abdullah adalah Haris. Siapa namanya? Haris tuh. Baru tahu juga. Insya Allah, tabarakallah. Jadi dititipkan ya ke Haris. Kenapa dititipkannya ke Haris, ke Bani Sa'ad? Karena Bani Sa'ad itu fasih bahasanya. Ya, daerah pegunungan itu bagus untuk membesarkan anak dan bahasanya fasih, lemah lembut. Ya, Haris itu suaminya eh, suaminya Halimatus Sa'diyah. Setelah dari Haris, Rasulullah kan dibesarkan tuh. Sampai usia berapa tahun dibesarkannya? Nabi SAW dibesarkan di Bani Haris sampai usia 6 tahunan. Sekitar 6 tahun terjadi pembelahan, kan dibelek dadanya itu kan. Pas saat mau ini apa namanya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibelek dadanya, ya. Kan Haris dan Halimah dia tuh punya anak juga, ya, anak laki-lakinya main sama Nabi Muhammad, kemudian pas main gitu kan ke dataran tinggi, ke pegunungan, tiba-tiba Nabi Muhammad dibawa oleh dua orang, ya, dibelah dadanya, disaksikan peristiwa itu sama anaknya kan, anaknya Haris dan Halimah, dilaporkan ke ayahnya, ayah, tadi aku melihat, ya, Muhammad dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dicuci dengan air zam-zam oleh malaikat, ya, sehingga diambil kotoran-kotorannya, ya, begitu ya. Itu di kitab-kitab sirah ya. Ya, maka akhirnya ayahnya ketakutan dan ibunya ketakutan. Ini terjadi hal yang aneh, udahlah dibalikin lagi, akhirnya dititipkan kepada siapa? Dititipkan ke kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib nggak lama wafat, ya, 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 wafat, dititipkan ke Abu Thalib. Abu Thalib pun wafat akhirnya gitu kan, nggak lama kemudian. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim itu banyak tadi ya, bukan hanya Abdullah tapi Haris yang kedua, Haris, kemudian dari Haris ke siapa? Ke Abdul Muthalib kakeknya, dari Abdul Muthalib langsung ke Abu Thalib. Intinya nggak boleh ada kekosongan, ya, figur ayah dalam keluarga, apalagi anak laki-laki. Karena penelitiannya, anak laki-laki yang jauh dari ayahnya itu punya kecenderungan nanti atau potensi menjadi gay. Ya. LGBT hari ini itu lahirnya gara-gara ayah yang tidak hadir di rumah. Nah, tapi gitu ya. Ini ceritanya nih. Ya. Nah, ketika akhirnya Ismail sudah lama nggak ketemu ayahnya, citranya yang baik oleh ibunya, sampai ketika Ibrahim sudah bisa disuruh-suruh gitu ya, Ismail sudah bisa disuruh-suruh melakukan pekerjaan. Nanti pekerjaannya ada banyak. Di Al-Quran diabadikan kerjanya Ismail itu juga salah satunya membangun Ka'bah, meninggikan pondasi Ka'bah. Nanti kita bahas, insya Allah ya. Tapi kita perhatikan, sudah bisa berusaha, sudah bisa apa, sudah bisa ikhtiar, disuruh lah gitu ya, pergi ke warung, pergi kemana gitu ya, beli apa gitu. Baru ketemu, langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru ketemu diperintahkan oleh Allah.
Baru kan ketemunya setelah sekian lama nggak ketemu, baru datang Nabi Ibrahim. Baru 3 harian kan. Tanggal 8 Nabi Ibrahim datang ke Mekah, ya sekitaran daerahnya itu sekitaran Mina ya. Mina itu Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan anaknya, kemudian setelah itu bermimpi di tanggal berapa? 8 Zulhijjah sekarang. Tarwiyah ya. Tarwiyah 8 Zulhijjah, mimpi pertama, mimpi kedua di tanggal 9, mimpi ketiga tanggal 10-nya ya. Jadi nggak serta-merta Nabi Ibrahim pun ketika mimpi langsung dilaksanakan 3 kali mimpi ya. Jadi nggak sekali mimpi. Dan kita tahu bahwasannya mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Mimpinya nabi itu wahyu. Dan Nabi Ibrahim tahu bahwasannya ini wahyu dari Allah, ini harus segera dilaksanakan. Kemudian akhirnya nggak lama kemudian kan 3 hari itu 8, 9, 10, di tanggal 10-nya akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, qala ya bunai, wahai anakku, ya bunai. Kalau dipanggil dengan kalimat ya bunai, ya bunai. Bunai ya itu artinya adalah panggilan sayang untuk anak. Gitu ya. Bunaya, ya bunaya ini adalah panggilan sayang untuk anak. Ya. Bunaya ini panggilan sayang untuk anak. Panggilan sayang untuk siapa? Untuk anak. Ya, ini anak. Ya bunaya. Inni ara fil manam. Sesungguhnya aku melihat engkau di dalam mimpi. Inni ara fil manami. Anni adzbahuka. Aku menyembelihmu. Perhatikan mimpinya. Bisa diperintahkan di dalam mimpi untuk disembelih anaknya. Padahal udah lama nggak bertemu, udah lama berpisah, tiba-tiba ketemu, saat ketemu itu langsung diperintahkan untuk apa? Untuk menyembelih anaknya. Ya bunda ya ini arafil manam anni adbahu. Kan bisa aja sebetulnya ya. Nabi Ibrahim mengatakan kepada Ismail, kan ini perintah Allah kan? Bisa aja dibawa langsung Ismail. Sini nak ikut saya. Ikut ayah sini. Mau kemana ya? Mau disembelih gitu ya. Bisa aja kan gitu. Ya gitu bisa aja. Nah sini, ikuti Bapak ya. Ini perintah Allah, kamu mau disembelih. Allah Akbar. Mau kemana Pak? Mau disembelih ya. Nggak kayak gitu. Bedanya kita dengan Ismail, ya, Ibrahim ya. Anni azbahu. Yang menarik adalah fandur madza tara. Apa kata Nabi Ibrahim? Fandur madza tara. Perhatikanlah bagaimana pendapatmu. Di sini adalah sangat dialog ya, ayah yang berdialog dengan anaknya. Bahkan ini selevel wahyu pun masih ya, masih di apa namanya? Masih didiskusikan. Ya, inilah pentingnya menjadi ayah yang demokratis ya. Bahasa sekarang ayah yang penuh musyawarah. Tanya kepada anak, "Pandur mada taro." Gimana tanggapanmu? Apa tanggapanmu? Ya. Ya diskusi. Ya, ada terjadi di sini percakapan gitu kan, terjadi percakapan, terjadi dialog, percakapan atau dialog antara siapa? Anak dan ayah, ayah dan anak, gitu. Harus dialog, ngobrol gitu ya. Pandur madata, gimana pendapatmu Ismail? Masih nanya ya. Anak mau mau kuliah, tanyakan anak itu, nak kamu tuh mau kuliah di mana sih, mau ambil jurusan apa, diskusi. Jangan pokoknya harus jurusan ini, nggak mau tahu. Ya ayah nggak mau tahu gitu kan. Kamu harus masuk ke fakultas ini, jurusan ini. Fandur data. Kamu pengennya masuk jurusan apa? Pengennya ke depan gimana? Diskusikan. Kemudian menariknya jawaban dari Ismail adalah ya abati. Di sini ada kalimat ya abati. Ya abati. Jawaban dari Nabi Ismail adalah wahai ayah, ayahku. Ini pun adalah jawaban yang sangat lembut ya. Ya, jawaban yang sangat lembut ya abadi, wahai ayahku. Karena ayah itu
di dalam Al-Quran itu jadi ada tiga ya, panggilan, bukan dalam Al-Quran. Panggilan ayah itu ada tiga, ada abi, ada buya, ada abati. Nah, ada abi, ada buya, ada abati. Abi itu adalah panggilan apa? Panggilan kehormatan. Panggilan kehormatan dari seorang anak kepada ayahnya. Ya, menghormati gitu. Ya abi, abi. Ya. Kemudian setelah abi ada abuya atau buya. Nah, buya itu adalah sesuatu yang tingkatannya lebih tinggi dari abi. Ya, buya itu kehormatan juga, pengagungan gitu kan. Pengagungan dan biasanya berkaitan dengan masalah ilmu, penghormatan terhadap ilmu ya. Makanya buya itu bisa dipakai untuk ayah ideologi, ayah apa? Biologis, bisa juga dengan ayah yang ideologis. Ulama gitu kan. Makanya ulama suka dipanggilnya Buya gitu kan. Nah, Buya Hamka. Kenapa? Kita menghormati Buya itu adalah ayah kita dari segi ideologis. Ya, kita menghormatinya karena ilmu yang dimiliki sehingga panggilannya Buya. Ya, itu namanya Buya. Tingkatan tertinggi dari panggilan ayah itu adalah abati. Udah kalau disebut abati itu rasa sayang yang sangat tinggi dari seorang anak kepada ayahnya. Ya. Rasa hormat yang sangat tinggi, cinta gitu kan, sayang pada ayah. Jadi di sini ya disebutkan Ismail nggak pernah ketemu, jarang ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekalinya ketemu mau disembelih. Tapi Ismail mengatakan kepada ayahnya, ya abati. Allahu Akbar. Ya abati. Wahai ayahku. Ayah yang panggilan tertinggi ya. Padahal nggak pernah ketemu. Sekali ketemu mau disembelih. If'al ma tu'mar. Lakukan apa yang engkau ingin lakukan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan saja ya. Insya Allah engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Kalimat satajiduni insyaallah minas sabirin ini menurut para ulama pun adalah sebetulnya ada ketakutan juga di Nabi Ismail juga ya. Wajar manusiawi, mau disembelih, mau digorok gitu kan. Nah, ini tuh dipotret oleh Sayyid Qutb dalam tafsirnya, tafsir fi Dhilalil Quran, menunjukkan apa? Ketakutan Ismail ya. Ya bisa, ya saya siap gitu, tapi takut, wajar manusiawi. Oleh karenanya peristiwa ini menariknya, Ismail itu ya terjadi tiga peristiwa yang sangat ya luar biasa, bisa kita ambil hikmahnya dalam kitab Akhlaqul Banin ya, karya Syekh Ahmad Baroja ya, Ahmad Baroja ya, dalam halaman ke-25 posisi sebelah kanan atas ya, kitabnya berwarna biru, Akhlaqul Banin, akhlak seorang anak kepada orang tuanya. Ismail kecil mengatakan, ya abadi, engkau boleh ya menyembelih saya kecuali dengan tiga syarat ya. Tiga syarat ini, yang pertama, jadi ketika mau disembelih, diikat Ismail itu ya dengan ikatan yang kencang. Tapi pas udah dibawa kan, udah sampai ke tempat di Jabal Kurban ya. Jabal Kurban itu hari ini di dekat Mina Muzdalifah itu ada satu gunung ya, dari daerah Mina itu kelihatan nanti ada tugu di atasnya. Disitulah tempat ya konon terjadi penyembelihan Ismail ya. Ada satu monumen, ada satu tugu ya, di daerah Mina itu ya. Dari jauh sekali kita nggak bisa ke sana.
ya, tapi kelihatan dari atas itu. Ada satu tubuh, disitulah terjadinya kurban, ya, kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, di atas gunung itu, di atas bukit itu kemudian diikat, nah, udah dibawa sama Ibrahim, ya, dari Mina ke atas gitu kan, ke atas gunung. Kemudian ikatannya itu jadi longgar. Kata Ismail kecil, ya Ismail mengatakan kepada ayahnya, ya, wahai ayahku, tolong kencangkan lagi ikatan ini, karena ikatannya sudah mulai renggang dan aku takut nanti kakiku menendang dirimu. Saat akan disembelih, yang dipedulikan adalah orang tuanya, ayahnya. Aku takut, ya, kaki saya itu menendang engkau, jadi kencangkan ikatannya. Yang kedua, saat mau menyembelih saya, tolong tajamkan pisaunya, sehingga nanti pisau ketika sampai, ya, ke leher set gitu, ya, baratnya itu cepat prosesnya, supaya saya nggak merasakan kesakitan, supaya ayah juga nggak tega, ya, ayah juga biar tega gitu, ya, biar cepat prosesnya, masih peduli terhadap ayahnya. Kemudian yang ketiga, sudah digulung tuh bajunya, gamisnya itu, gamis Ismail kecil. Kemudian dia bilang, tolong kasih baju ini kepada ibuku, nanti kalau ibuku rindu dengan aku, ya, ya, mudah-mudahan ini jadi penghibur bagi hatinya yang dipedulikan ibunya. Sehingga ketika baju gamis itu sudah dising-singkan, diangkat ke atas, yang mau dibuka sama Ismail, ya, apa jawaban dari Allah? Ya Ibrahim, surat As-Saffat ayat 103, ya. Ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, inna lanaraka fi uh, inna kadzalika najzil muslimin. Ya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika udah mereka pasrah dua-duanya, dibaringkan anaknya, pisau sudah hampir menyentuh pelipis itu, wa nadainahu ayya Ibrahim, kami panggil akhirnya Ibrahim. Ya Ibrahim, kata Allah, qad saddaqtar ru'ya. Qad saddaqtar ru'ya. Kamu sungguh sudah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami akhirnya membalas, ya, perbuatan orang-orang yang baik. Nah, ini apa? Inna hadza lahwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang sangat besar. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Dan kami tebus akhirnya, ya, anaknya itu yaitu Ismail dengan sembelihan yang besar. Ya, dzibhin 'adzim adalah dengan apa namanya? Domba yang besar, ya. Kabisyah, ya. Kabisyah yang besar, domba yang besar. Jadi ditebus anaknya sama Allah. Oh, lihat, Allah melihat kejujurannya. Ya, maka kita lihat di Ismail itu dan Ibrahim dipuji sama Allah. Kenapa? Dua-duanya adalah orang yang shadiq, orang yang jujur. Mimpi saja dilaksanakan gitu. Ini sekedar mimpi, ya, mimpi perintah Allah berupa mimpi dilaksanakan, apalagi perintah-perintah yang lain. Kalau kita, ya, ada hayya 'alas shalah, salat, ya, perintah salat, ya, kita nggak melaksanakan panggilan azan itu berupa salat, dan kita nanti kan, dan kita berharap masuk surga, ke dalam surga Firdaus tanpa hisab bersama para nabi. Mimpinya masuk surga Firdaus gitu kan, ya, giliran ngejalanin perintahnya Allah lambat-lambatan, ya. Nabi Ibrahim tuh dari segi mimpi aja dijalanin, apalagi perintah-perintah yang lain, ya. Jadi Ismail akhirnya yang tadinya korban, ya, Ismail yang tadinya korban menjadi kurban. Apa itu korban dan kurban? Apa itu kurban, ayah bunda ini? Supaya ngerti juga nanti, ya. Kurban, ya, tadinya Ismail itu kan jadi korban. Gitu, dirubah jadi kurban. Ya, apa itu kurban? Kurban itu berasal dari kata koroba. Koroba itu mendekat, ya, atau dekat, mendekat, ya, mendekat atau mendekat, dekat, ya. Diganti menjadi kurban. Kurban ada, ya, sighah mubalaghah dalam bahasa Arab, ya. Ya, ada alif dan nun di sini dipanjangkan. Kurban artinya sangat dekat. Sangat dekat. Jadi kurban itu adalah
satu proses di mana kita sangat mendekatkan diri kita dengan Allah, itu namanya kurban. Kita pengen sangat dekat dengan Allah, itu namanya kurban. Ya. Kayak godobun, godob itu marah, ya godban artinya sangat marah. Ya, koroba, ya korobu dekat, kurbanun sangat dekat. Berarti orang yang berkurban itu posisinya sangat dekat dengan Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita yang berkurban ya diberikan posisi sangat dekat di sisi Allah. Yang belum berkurban juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita untuk berkurban tahun ini. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita pelajari ya dari kisah Nabi Ismail dan Ibrahim. Lihatlah bakti seorang anak terhadap ayahnya, ya, dan kita bisa mendapatkan berbagai macam hikmah dan sesuatu yang sangat luar biasa ya, ya ilmu yang wah masya Allah tuh dari satu ayat gitu ya kita belajar dari Nabi Ismail alaihi salam. Insya Allah kita besok lanjutkan ya terkait dengan hari Arafah ya. Insya Allah besok pagi kita belajar bagaimana mengisi hari Arafah kita dengan hari-hari terbaik. Kita lanjutkan insya Allah dengan sesi tanya jawab ya. Baik.